Teman-teman, kali ini kami akan sharing tentang anatomi laba rugi. Topik laba rugi ini adalah awal dari cara kita memahami sebuah perusahaan. Topik laba rugi, tema ini adalah sebuah pintu untuk melihat dalamnya isi perusahaan. Halo pemirsa, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di edukasi bola salju. Teman-teman, kali ini kami akan sharing tentang anatomi laba rugi. Anatomi laporan laba rugi di sebuah laporan keuangan. Nah, ini merupakan topik teknis yang penting, tapi saya harap Anda bisa entertain, Anda bisa tetap tertarik untuk mempelajari hal ini, karena topik laba rugi ini adalah awal dari cara kita memahami sebuah perusahaan. Topik laba rugi, tema ini adalah sebuah pintu untuk melihat dalamnya isi perusahaan. Bagaimana perusahaan itu punya potensi, bagaimana perusahaan itu bekerja, bagaimana model bisnisnya menghasilkan penghasilan, menghasilkan nilai di masa depan. Itu semua dari laba rugi. Tetapi sebelum kita nanti mempelajari lebih detail titik-titik penting dari komponen laba rugi dan anatominya, kita akan pelajari satu persatu. Saya perlu memberi peringatan terlebih dahulu. Nah, kenapa ini penting? Begini, mayoritas mereka yang membaca laba rugi di umum, saya tidak bisa katakan umum ini Anda saja, enggak. Mayoritas yang membaca laba rugi di umum, baik itu analis, di media, di pengamat, umumnya hanya melihat laba rugi saja. Hanya itu saja. Fokusnya hanya satu sisi. Nah, itu sendiri berbahaya tentu saja. Kenapa berbahaya? Anda hanya melihat laba rugi, tetapi di sisi yang lain Anda melupakan bagaimana perusahaan itu dibentuk, struktur keuangannya, ada asetnya bagaimana, aset itu nanti ditambah gimana, apakah dari hutang, hutangnya bagaimana sendiri, membebani keuangan. Di situ nanti akan berbahaya. Anda hanya melihat dari satu sisi laba rugi, tetapi Anda tidak memahami bagaimana model bisnisnya bekerja. Anda tentu akan bias. Anda tentu akan terkecoh bahwa sebuah perusahaan ternyata hanya menumpuk laba rugi, sementara di sisi yang lain beban depresiasinya itu dibuat kecil. Dan siapa yang membayar depresiasi yang kecil itu? Apakah investornya yang nanti terkecoh di beberapa tahun kemudian? Sementara di sisi yang lain, lagi-lagi hutangnya cukup besar. Anda akan terkesima melihat laba rugi yang cantik, yang bagus, yang terus naik, tetapi di sisi yang lain cash flow-nya tidak ada. Nah, di situ pentingnya sebagai investor yang cerdas, Anda harus, ya, di satu sisi Anda harus paham laba rugi itu secara komprehensif, tetapi di sisi yang lain Anda juga harus menaruh disclaimer bahwa perusahaan itu bekerja dengan cara holistik, dengan cara komprehensif. Anda harus memahami semuanya. Nah, pemirsa, tetapi di tahap kali ini kita akan fokus tentang laba rugi. Nanti saya akan sharing titik-titik penting dan krusialnya. Baik, baiknya saya sudah siapkan presentasi ini, ya. Ini adalah, sebentar ya, saya tune up dulu. Oke, ini adalah sebuah laporan laba rugi dari perusahaan yang Anda bisa melihat, yang cukup bisa dipahami. Ini adalah laporan laba rugi yang sederhana, yang mungkin bisa dibayangkan oleh setiap orang. Di tahap awal ada penjualan, ada harga pokok, laba bruto gross profit. Kemudian ada
komponen-komponen yang nanti dikumpulkan sebagai beban usaha sehingga menghasilkan laba usaha di bawahnya itu. Kemudian ada komponen pos-pos lain yang mempengaruhi laba ke laba bersih, yaitu laba sebelum pajak ya. Ada penghasilan keuangan jika seandainya perusahaan punya aset, biaya keuangan, seandainya perusahaan punya utang, laba sebelum pajak, dan juga pajak, kemudian laba. Di bawahnya adalah ada komponen-komponen yang lain. Nah, kalau saya sudah mengelompokkan tadi, ini kita kotakin. Ini adalah sebuah laporan laba rugi yang sederhana. Ini mudah dipahami karena mayoritas orang akan relate. Karena ini namanya ada penjualan, ada harga pokok penjualan dan seterusnya. Mirip seperti perusahaan perdagangan pada umumnya ya. Tetapi teman-teman, sebuah laporan laba rugi akan bisa sangat berbeda antar perusahaan dengan perusahaan yang lain. Perusahaan yang menjual sesuatu ternyata juga bisa melaporkan laba rugi seperti ini, pendapatan bersih. Seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya? Berarti perusahaan melakukan penjualan melalui sebuah atau kontraktor atau rekanan lainnya sehingga penghasilannya dianggap sebagai pendapatan, biasanya melalui kontrak, melalui agreement, karena itu tidak bisa dianggap sebagai penjualan. Disitulah pentingnya kita memahami, kita hati-hati terhadap laporan laba rugi ini. Kalau Anda tidak hati-hati, Anda hanya akan melihat, oh ini labanya positif, padahal di sisi yang lain ada tanda-tanda, misalnya itu tadi. Kalau penjualan berarti perusahaan melakukan penjualan atau yang sudah diakui sebagai penjualan. Kalau pendapatan bersih bisa melalui cara yang lain-lain. Ini contoh lain. Nah, tadi saya bilang dalam laporan laba rugi Anda akan menjumpai pos-pos yang berbeda. Itu wajar. Itu sesuai dengan sifat, dengan karakter perusahaan. Anda bisa lihat di laporan laba rugi yang di sini, yang di sebelah kiri ini. Di sana ada penghasilan keuangan naik ke atas, ya. Biaya keuangan naik ke atas. Sementara tadi di laporan sebelumnya penghasilan keuangan dan biaya keuangan masuk di bawah usaha. Artinya di laporan laba rugi yang di sini, manajemen menganggap manajemen seakan-akan ini bukan masalah baik atau buruk. Ini adalah masalah bagaimana manajemen prefer atau memilih cara untuk menyajikan laporan keuangannya itu. Nah, manajemen ingin Anda semacam melewati atau menganggap bahwa biaya keuangan atau beban keuangan itu bukan bagian di luar usaha. Berarti manajemen ingin Anda membaca atau memahami bahwa biaya keuangan atau penghasilan keuangan itu bagian dari usaha. Seperti itu. Nah, dengan memahami karakter atau perbedaan seperti ini, Anda akan tahu ya teman-teman ya. Ya, kita tentu tidak belum selesai. Kita akan tahu atau kita akan bisa membaca apakah misalnya perusahaan ini lebih prefer dibaca terbuka, perusahaan ini lebih prefer dibaca lebih opek atau lebih buram atau lebih tidak bisa dibaca. Seperti itu. Bisa saja alasannya ingin menyembunyikan dari kompetitor, ingin kerahasiaan tertentu, atau bisa saja alasan yang lain bahwa manajemen ingin menonjolkan karakter dari penghasilan tertentu sehingga dimunculkanlah di laporan keuangan itu. Nah, begitu penjelasannya. Hal-hal yang lain yang perlu Anda perhatikan, kalau di pos sebelumnya saya sudah melingkari ya, saya sudah memberi kotak A, B, C, D itu. Nah, Anda memperhatikan umumnya ini mudah dipahami lah, kita semua teorinya gampang, tetapi untuk memahami karakter atau keterbukaan atau sifat-sifat dari laporan laba rugi sendiri itu ternyata agak tricky,
Ternyata Anda perlu pemahaman holistik terhadap model bisnisnya. Ternyata Anda perlu membaca sejarah laba rugi dari tahun ke tahun. Kadang ada perusahaan yang di tahun ini mengubah metode pelaporannya seperti ini. Mungkin di tahun sebelumnya bisa jadi seperti ini. Dan itu sah-sah saja, itu legal. Tinggal perusahaan mengakui atau menstate perubahan-perubahan seperti itu. Kembali ke slide ini, saya ingin menjelaskan bahwa komponen laba rugi yang paling utama adalah A, B, C, ABC ya, itu udah selesai. Itu komponen umum yang biasanya standar. Oke? Nah, komponen A hingga laba bruto adalah sebuah urutan. Kalau bisa dibayangkan bagaimana perusahaan itu menjual barang dan dikurangi beban atau harga pokok penjualan atau harga pokok pendapatan, berarti bisa jasa atau bisa kontrak dan lain-lain, sehingga mereka bisa mengakui itu sebagai pendapatan bruto atau laba bruto. Itu komponen A. Nah, Anda akan tahu harga pokok penjualan. Nanti kita akan sharing di belakang setelah ini, itu komponennya banyak. Nah, saya tadi bilang ABC adalah komponen utama laba rugi. Laba bruto, bagaimana barang atau jasa dijual dan berapa biayanya. Laba usaha adalah bagaimana operasional perusahaan itu dijalankan. Ada beban penjualannya, ada beban umum ini biaya kantor listrik, administrasi, biaya-biaya yang lain, jasa-jasa yang lain ke perusahaan konsultan, ke perusahaan hukum, ke perusahaan pajak, ke biaya listrik, infrastruktur dan lain-lain. Di sini kumpulnya. Tetapi biaya-biaya itu tadi, listrik depresiasi, amortisasi dan lain-lain, itu juga bisa masuk di laba usaha, bisa juga masuk dianggap sebagai komponen yang di atasnya itu, nomor A, masuk harga pokok penjualan. Nah, kalau Anda tidak memahami karakter seperti itu, Anda tidak akan tahu karakter manajemen. Ini sebenarnya manajemen kenapa kok memasukkan komponen depresiasi di harga pokok penjualan? Ini kenapa manajemen memasukkan komponen sesuatu kok di laba usaha? Nah, di situ pentingnya. Nah, dua ini AB ini paling penting untuk memahami karakter manajemen. Kalau komponen C adalah untuk memahami ternyata bagaimana perusahaan mendapatkan penghasilan yang lain sebelum laba. Nah, setelah itu di bawahnya ada laba. Nah, komponen D adalah laba komprehensif. Saya seharusnya memisah, tetapi saya tadi menyederhanakan ya. Nah, bedanya laba dan laba komprehensif begini. Kalau laba, artinya ini adalah angka yang bisa diakui perusahaan sebagai penghasilan di tahun itu, yang bisa dibagikan di tahun itu. Nah, kalau laba komprehensif, ini bisa penghasilan ya dalam bentuk yang lain, baik itu berbentuk kas atau non kas, yang bukan merupakan hasil usaha di periode ini. Ya, bisa jadi laporan laba komprehensif ini dihasilkan dari misalnya revaluasi aset, penghasilan-penghasilan yang lain, pendapatan dari kutipan dari anak usaha, seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau laba itu adalah komponen angka yang nanti bisa dibagikan ke pemegang saham. Itu laba. Kalau laba komprehensif adalah laba ditambahkan angka yang lain yang dihasilkan oleh perusahaan dari sifat yang lain. Tetapi Anda bisa memperhatikan di contoh ini ya, laba komprehensif, sebelum laba komprehensif juga ada komponen pengurang yang lain, misalnya ada pajak, ada liabilitas imbalan kerja atau pensiun. Itu bisa positif, bisa negatif di situ. Anda bisa lihat di situ ya, sehingga kemudian menghasilkan laba komprehensif. Bedanya, kalau laba, tadi saya bilang, bisa diakui atau dibagikan oleh pemegang saham yang nanti dikutip laba per saham di paling bawah. Kalau laba komprehensif akan menambah ekuitas yang nanti masuk komponen ekuitas di
neraca. Semoga dipahami ya. Bingung? Silakan tulis di komentar, silakan tanyakan, nanti kita usahakan kita bahas di video yang lain. Ya, saya ingat, saya membaca setiap komentar, tapi saya mungkin tidak bisa mengomentari semua komentar. Saya juga menerima beberapa masukan, misalnya ada yang usul tentang, Pak, dibahas tema ini, apa namanya, sudut pandang ini, sudut pandang valuasi. Ya, kita akan coba bahas. Silakan kalau Anda punya usulan, komentar. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah bahasan selanjutnya. Tadi sebenarnya sudah dibahas. Kalau tadi di sebelumnya Anda menjumpai pendapatan penjualan bersih, ada beban pokok penjualan. Di perusahaan ini, pendapatan bersih dan pendapatan pokok, beban pokok perusahaan. Nah, hal penting dari komponen laba rugi adalah Anda harus menelusuri angka-angka di catatan itu. Nah, saya sudah memberi contoh di layar ini, di sebelah itu, di catatan 28, kita akan mendapatkan detail dari bagaimana pendapatan itu dihasilkan. Kan perusahaan bisa saja dari macam-macam ya, dari satu segmen, dari dua segmen, dari ekspor, dari impor, dari kontrak, dari macam-macam. Nah, di perusahaan yang ini, Anda bisa lihat, tadi saya bilang, kalau ada perusahaan menulis bahwa angkanya itu pendapatan bersih, biasanya itu bisa dari berbentuk jasa ya. Mohon dikoreksi kalau para akuntan di sana, kalau ada kekeliruan. Saya sudah mempelajari secara komprehensif ya, ini laporan keuangan, misalnya salah satu sumber referensi saya ini, salah satu buku babon teori laporan keuangan, tetapi ya namanya manusia, saya mungkin salah ucap, salah omong, bisa saja seperti itu. Nah, kembali ke sini. Nah, Anda bisa perhatikan ya, ternyata tidak sesederhana bahwa pendapatan itu adalah semacam, kalau kita memperhatikan atau kita mengira sebuah toko, barang diserahkan, kita dapat uang, seperti itu. Tidak, ternyata laporan keuangan itu juga bisa berisi seperti itu. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan yang diselesaikan pada waktu tertentu, ada seperti itu. Ada yang sepanjang waktu. Anda tentu pusing memahaminya. Gimana ini? Diselesaikan pada waktu tertentu. Berarti ada waktu-waktu tertentu bahwa ini akan dianggap diterima barangnya atau diterima uangnya dengan kontrak tertentu, gitu ya. Nah, kalau sepanjang waktu berarti ada positif. Berarti anggaplah misalnya kalau sepanjang waktu itu mungkin Anda sudah punya kontrak. Saya akan mengirim, misalnya Anda punya usaha, saya akan mengirim barang ini dengan perjanjian kontrak sekian kontainer ke perusahaan A. Nah, ini konsisten tiap 3 bulanan, maka karena sifatnya kontrak itu diakui di sini sepanjang waktu gimana gitu ya, seperti itu. Jadi angkanya bisa fix, bisa mendekati yang angka sebelumnya. Nah, kemudian ada pendapatan yang lain, ternyata dari jasa keuangan, asuransi, dan seterusnya, atau sewa. Nah, ini Anda perlu memahami karena ternyata laporan pendapatan yang di atas itu tidak sesederhana itu. Begitu pula di bawahnya itu beban pokok pendapatan. Ternyata tadi saya bilang beban pokok pendapatan itu bukan hanya ongkos bagaimana barang itu, kan umum akan mengira bahwa beban pokok itu adalah biaya untuk memperoleh benda atau jasa itu. Nah, gitu. Kalau pakai barang sederhana, misalnya Anda menjual buku seperti tadi. Anda membeli dari pencetak, biayanya 800, Anda jual 1000. Beban pokok Anda 800 itu, sesederhana itu kalau benda. Nah, ternyata kalau di sebuah perusahaan yang kompleks, beban pokok itu banyak sekali. Ada itu tadi, ada beban imbalan kerja bisa masuk situ, depresiasi juga bisa masuk, perbaikan dan perawatan ternyata juga bisa masuk, biaya jasa asuransi bisa masuk. Nah, kalau Anda memahami
secara detail, Anda akan paham karakter manajemen di sini. Ternyata untuk menghasilkan ini, kenapa elemen misalnya jasa asuransi ini masuk di komponen itu? Kenapa tidak di biaya yang lain seperti itu? Berarti ini biaya rutin dan seterusnya. Itu kalau Anda memahami karakter laba rugi seperti ini, Anda akan paham model bisnisnya ke depan, resikonya bagaimana. Lalu ada resiko, ada potensi tentu saja. Kalau Anda paham, ternyata iklan dan promosi juga masuk ke beban pokok penjualan. Padahal di tempat lain, di perusahaan yang lain ya, ada beban pemasaran, iklan dan promosi. Kadang ada juga sebuah perusahaan, dua-duanya bisa masuk ke beban pokok. Misalnya iklan dan promosi ini, di beban pokok ada, di beban penjualan dan pemasaran juga ada. Nah, itu Anda berarti harus paham bahwa kalau ada iklan, ini sebuah contoh tidak terkait perusahaan ini, kalau ada biaya promosi masuk di beban pokok, berarti ini adalah biaya yang dianggap untuk menghasilkan penjualan itu. Kalau ada biaya yang lain yang masuk beban promosi di level bawahnya adalah biaya yang tidak berhubungan dengan penjualan itu. Bisa dipahami seperti itu. Nah, itu karakter utamanya. Begitu pula sifat-sifat dari biaya-biaya yang lain. Nah, ini penting sekali. Kalau Anda nggak paham seperti ini, Anda akan terkecoh. Anda bisa bias. Semuanya dikira baik-baik saja. Tetapi ternyata ada kompleksitas di sana. Nah, ini dari laporan keuangan perusahaan yang lain, Anda bisa perhatikan. Wah, udah panjang, tapi nggak apa-apa ya. Kalau Anda nonton, terima kasih. Kalau enggak juga silahkan. Ini pendalaman dari laba rugi atau yang lain yang lebih dalam. Anda bisa perhatikan pendapatan, ada pendapatan eceran, grosir, komisi, konsinyasi, sewa dan pemeliharaan dan lain-lain. Baru masuk pendapatan. Kemudian nanti ada beban pokoknya. Ternyata berbeda-beda. Ada perusahaan yang mendetail di situ. Kenapa dia mendetail? Tentu dia tidak ingin dianggap menyembunyikan sifat-sifat usahanya, atau manajemen ingin mendisclose tentang hal itu, sehingga di masa depan jika ada sesuatu baik positif atau negatif, mereka bisa menjelaskan bahwa ternyata ini dari konsinyasi, ini dari eceran, grosir dan seterusnya gitu. Kalau komponen bawahnya hampir sama, di sini ini mirip perusahaan semacam retail ya, karena ada konsinyasi, ada dan yang lain-lain. Anda bisa lihat di situ ternyata perusahaan tidak melaporkannya sebagai penjualan ya. Di sini perusahaan melaporkannya sebagai pendapatan. Nah, menarik ya. Begitu, perusahaan retail juga bisa melaporkan sebagai pendapatan, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu Anda bisa berpikir, kok bisa perusahaan retail ini melaporkan penjualannya sebagai pendapatan? Apakah dia menawarkan atau menjual barangnya lewat perusahaan yang lain? Apakah dia menawarkan atau menjual barangnya lewat anak usahanya? Kalau anak usahanya, kenapa dianggap sebagai seperti itu? Penjualan eceran dan grosir. Atau kalau ada sifat-sifat yang lain, kenapa pendapatan? Kenapa misalnya ada juga di perusahaan yang lain? Kalau kita pahami, seharusnya bisnisnya itu hanya jual beli sederhana, tetapi ada komponen yang lain di situ, rumit, ada kontrak dan lain-lain. Bukan perusahaan ini ya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita fokus di bawahnya, teman-teman. Jadi yang atas kita fokus di beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Kita telusuri lagi dari contoh perusahaan ini, 34, beban penjualan. Nah, mungkin awam mengira beban penjualan adalah semacam biaya toko, biaya marketing dan lain-lain.
ternyata banyak sekali di bawahnya. Ada komponen gaji. Berarti kalau kita memahami ada perusahaan perusahaan yang mencantumkan komponen gaji dalam biaya penjualan, berarti ini adalah semacam karyawan di counter-counternya itu, ya, bukan karyawan di sisi kantor utama misalnya seperti itu. Itu berbeda di situ. Ada penyusutan juga, berarti mereka mengelola aset yang menyusut untuk menangani penjualan itu. Kemudian ada sewa, ada macam-macam, royalti juga ada jasa gudang, ada iklan juga. Nah, kalau kita awam memahami penjualan, biasanya kan iklan aja. Enggak, ya di situ ada air dan listrik, ada kartu kredit, dan seterusnya. Paham ya? Disitulah pentingnya kita memahami anatomi laba rugi agar kita bisa paham karakter dan model bisnisnya. Ini berarti seperti ini contoh, ada biaya telepon dan lain-lain. Berarti seluruh komponen ini oleh manajemen dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan penjualan itu, tetapi bukan biaya pokok dari barang yang dijual. Paham ya bedanya itu? Di situ pentingnya. Baik. Saya mohon maaf tadi saya bilang gaji dan tunjangan di beban penjualan ini karakternya mungkin bukan karyawan di kantor pusat. Ya. Soal itu mayoritas bisa benar, tetapi mungkin juga bisa tidak. Tergantung manajemennya, kita nggak akan tahu itu detailnya. Kalau saya memahami secara umum, beban umum dan administrasi karyawan di kantor pusat yang mengelola headquarter atau mengelola bisnis secara global itu biasanya di beban umum dan administrasi di sana. Di situ gajinya. Baik, kita geser. Ini adalah contoh lain yang tadi sudah saya ungkap. Laporan sederhana. Baik, ini sudah muter ke depan. Baik, teman-teman, saya kira cukup soal presentasi ini. Jadi lumayan kompleks ya ternyata ya. Dan video sudah cukup lama, 26 menit. Baik, sekali lagi teman-teman, memahami laporan laba rugi, memahami anatomi laporan laba rugi secara lebih mendalam akan membuat Anda sadar bahwa bisnis itu tidak sederhana. Ya. Sifat industri yang berbeda mengharuskan atau membuat manajemen memilih untuk melaporkan misalnya komponen kantor, komponen penghasilan yang lain itu di atas, di beban pendapatan misalnya kayak gitu. Contoh ya, industri keuangan, industri retail, industri besar akan sangat berbeda-beda anatomi laporan laba ruginya. Akan sangat berbeda-beda cara mereka mendapatkan pendanaan untuk menghasilkan penjualan. Akan sangat berbeda cara mereka mengelola beban-beban di situ. Di situ pentingnya. Kalau Anda nggak paham di situ, Anda sudah banyak kasus ya di berita, saya sendiri terenyuh ya, tapi mungkin ya sekedar ide atau urun rembuk buat teman-teman di media. Teman-teman media harus upgrade pengetahuan tentang hal ini agar Anda tidak hanya sekedar membaca angka-angka. Oh, labanya ini positif, tapi harus tanyakan dulu ke manajemen. Karena kalau kita hadir di sebuah forum, misalnya public expose atau RUPS atau paparan kepada wartawan, manajemen akan berusaha menjual hal terbaik kepada audiens. Mereka akan mengatakan hal-hal yang cukup positif dan tanyakan Anda sebagai investor, media sebagai penyampai berita juga harus tanyakan, harusnya memahami anatomi laporan laba rugi ini sehingga mereka bisa kritis. Ini laba naik terus, tapi kenapa kasnya kecil? Ini laba naik terus, perputaran kasnya maksudnya tadi ya. Ini laba naik terus, tetapi kenapa masuk di komponen kontrak? Kontraknya sifatnya bagaimana? Penjualannya bagaimana? Ini laba naik terus, tapi kenapa di sisi yang lain perusahaan tidak bisa mengurangi utangnya? Harusnya kalau
menghasilkan laba, ada sisa nilai yang masuk ke perusahaan, nilai itu bisa dikurangi, bisa untuk mengurangi utang di situ. Nah, di situ pentingnya investor memahami laba dan rugi, anatominya secara lebih detail. Tidak sederhana ya, tetapi kalau Warren Buffett atau Charlie Munger sering bilang, untuk memahami laporan keuangan ini kita hanya perlu ilmu matematika sederhana, aljabar sederhana, karena semua sifatnya plus minus dan mungkin perkalian atau pembagian. Tetapi untuk agar paham secara utuh bagaimana karakter usaha, Anda harus tadi memahami anatomi bagaimana laba rugi itu dihasilkan. Anda juga harus sadar bahwa ini semua adalah bagian dari sebuah elemen, sebuah mesin komprehensif ya. Ada aset yang menghasilkan penjualan, pendapatan, ada kas yang harus diputar. Kasnya harus real, kalau nggak kas kan jadi utang terus, kayak gitu. Di situ pentingnya memahami anatomi laba dan rugi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang, saya tidak mengedit video ini. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.